Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Nurul Maghribi, mahasiswa aktif semester 3 jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Nah, apa saja ciri-ciri strategi pembelajaran inquiry? Yang pertama, strategi inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, strategi inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima pembelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pembelajaran itu sendiri. Ciri yang kedua yaitu seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga siswa diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri atau self-belief. Dengan demikian, strategi pembelajaran inquiry menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, akan tetapi sebagai fasilitator dan motivator belajar bagi siswa. Aktivitas pembelajaran biasanya dilakukan melalui proses tanya jawab antara guru dan siswa. Karena itu, kemampuan guru dalam menggunakan teknik bertanya merupakan syarat utama melakukan inquiry. Ciri yang ketiga, tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Dengan demikian, dalam strategi pembelajaran inquiry, siswa tak hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran, akan tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang mereka miliki. Manusia yang hanya menguasai pelajaran belum tentu dapat mengembangkan kemampuan berpikir secara optimal. Sebaliknya, siswa akan dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya ketika ia bisa menguasai materi pelajaran. Kemudian ada prinsip-prinsip pembelajaran inquiry. Yang pertama, berorientasi pada pengembangan intelektual. Tujuan utama dari strategi inquiry adalah pengembangan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, interaksi. Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi, baik interaksi antara siswa maupun interaksi siswa dengan guru, bahkan interaksi antara siswa dengan lingkungan. Yang ketiga yaitu bertanya. Peran guru yang harus dilakukan dalam menggunakan strategi ini adalah guru sebagai penanya, mengembangkan sikap kritis siswa dengan selalu mempertanyakan segala fenomena yang ada. Yang keempat, strategi untuk belajar berpikir. Belajar adalah proses berpikir, yakni proses mengembangkan potensi seluruh otak secara optimal. Yang kelima yaitu keterbukaan. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang menyediakan berbagai kemungkinan sebagai hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya. Secara prosedural, pembelajaran inquiry yang pertama yaitu orientasi. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. 4. Mengumpulkan data. 5. Menguji hipotesis. 6. Merumuskan kesimpulan.
Yang pertama yaitu orientasi. Langkah orientasi adalah langkah untuk membina suatu suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Pada langkah ini, guru mengkondisikan agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran. Guru merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir memecahkan masalah. Langkah orientasi merupakan langkah yang sangat penting. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada kemampuan siswa untuk beraktivitas menggunakan kemampuannya dalam memecahkan masalah. Yang kedua yaitu merumuskan masalah. Merupakan langkah untuk membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang siswa untuk berpikir memecahkan teka-teki itu sendiri. Yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis. Kita ketahui bersama, hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Perkiraan sebagai hipotesis bukan sembarangan perkiraan, tetapi harus memiliki landasan berpikir yang kokoh, sehingga hipotesis yang dimunculkan itu bersifat rasional dan logis. Kemampuan berpikir logis akan sangat dipengaruhi oleh kedalaman wawasan yang dimiliki serta keluasan pengalaman. Dengan demikian, setiap individu yang kurang mempunyai wawasan akan sulit mengembangkan hipotesis yang rasional dan logis. Yang keempat, mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam pembelajaran inquiry, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual. Proses pengumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat dalam belajar, akan tetapi juga membutuhkan ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi berpikirnya. Karena itu, tugas dan peran guru dalam tahapan ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk berpikir secara logis dan rasional. Yang kelima, yaitu menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Dalam menguji hipotesis yang terpenting adalah mencari tingkat keyakinan siswa atas jawaban yang diberikan. Nah, di samping itu, menguji hipotesis juga berarti mengembangkan kemampuan berpikir rasional. Artinya, kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan argumentasi dan opini, akan tetapi harus didukung oleh data yang ditemukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam, menarik kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Untuk mencapai kesimpulan yang akurat, sebaiknya pendidik mampu menunjukkan pada siswa data mana yang relevan. Nah, selanjutnya ada model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry itu ada dua jenis, yaitu inquiry deduktif dan inquiry induktif. Inquiry deduktif sendiri adalah model inquiry yang permasalahannya berasal dari guru. Siswa dalam inquiry deduktif diminta untuk menentukan teori atau konsep yang digunakan dalam proses pemecahan masalah. Selanjutnya, inquiry induktif. Inquiry induktif adalah model inquiry yang penetapan masalahnya ditentukan sendiri oleh siswa sesuai dengan bahan atau materi ajar yang akan dipelajari. Metode pembelajaran inquiry itu juga ada
inquiry terbimbing, inquiry bebas modifikasi. Yang pertama yaitu inquiry terbimbing. Dalam proses belajar mengajar, dengan metode inquiry terbimbing, siswa dituntut untuk menemukan konsep melalui petunjuk-petunjuk seperlunya dari seorang guru. Petunjuk itu pada umumnya berupa pertanyaan-pertanyaan yang bersifat membimbing. Selain pertanyaan, guru juga dapat memberikan penjelasan seperlunya pada saat siswa akan melakukan percobaan, misalnya penjelasan tentang cara-cara melakukan percobaan. Metode inquiry terbimbing biasanya digunakan bagi siswa yang belum berpengalaman belajar dengan menggunakan metode inquiry. Selanjutnya yaitu inquiry bebas. Metode ini digunakan bagi siswa yang telah berpengalaman belajar dengan pendekatan inquiry, karena dalam pendekatan inquiry bebas ini menempatkan siswa seolah-olah bekerja seperti seorang ilmuwan. Siswa diberi kebebasan untuk menentukan permasalahan untuk diselidiki, menemukan dan menyelesaikan masalah secara mandiri, merancang prosedur atau langkah-langkah yang diperlukan. Selanjutnya ada inquiry bebas modifikasi. Metode ini merupakan kolaborasi atau modifikasi dari dua strategi inquiry yang sudah ada sebelumnya, yaitu pendekatan inquiry terbimbing dan pendekatan inquiry bebas. Meskipun begitu, permasalahan yang akan dijadikan topik untuk diselidiki tetap diberikan atau mempedomani acuan kurikulum yang telah ada. Artinya, dalam metode ini, siswa tidak dapat memilih atau menentukan masalah untuk diselidiki secara sendiri. Namun, siswa yang belajar dengan metode ini menerima masalah dari gurunya untuk dipecahkan dan tetap memperoleh bimbingan. Namun, bimbingan yang diberikan lebih sedikit dari inquiry terbimbing dan tidak terstruktur. Ada juga ragam lain dari pembelajaran inquiry, seperti contoh inquiry sosial, pembelajaran berdasarkan masalah, pembelajaran berdasarkan proyek, metode lainnya yang sejenisnya sebagai generik strategi heuristik. Inquiry sosial. Inquiry sosial merupakan strategi pembelajaran dari kelompok sosial atau subkelompok konsep masyarakat. Subkelompok ini didasarkan pada asumsi bahwa metode pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan anggota masyarakat ideal yang dapat hidup dan dapat mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat. Ada juga pembelajaran berdasarkan masalah. Pembelajaran berdasarkan masalah atau problem-based learning adalah suatu metode pembelajaran yang didasarkan pada prinsip menggunakan masalah sebagai titik awal akuisisi dan integrasi pengetahuan baru. Nah, adapun refleksi dari pembelajaran inquiry yaitu bagaimana kemungkinan penerapan metode inquiry di tempat pembelajaran yang sudah ada. Nah, karakteristik tersebut dapat dilihat dari yang pertama, karakteristik siswa, yang kedua, sumber dan lingkungan belajar, yang ketiga, kompetensi guru, dan yang terakhir ada kurikulum sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.